untuk teknik yang pertama, cara mengontrol bola dengan teknik menggunakan sol bagian bawah, teman-teman itu diposisikan badannya itu lurus, tegak, kemudian agak condong 30 derajatan ke depan, kemudian diusahakan posisi kaki untuk menahan bola itu gunakan posisi kaki atau kaki yang paling kuat. Ya, kalau misalkan memang posisi yang paling kuat yang kiri, silakan yang kiri dulu. Kalau misalkan posisi kaki kanannya berarti menggunakan kaki kanan dulu, ya. Dilihat dulu kira-kira teman-teman itu kaki kanan atau kaki kidal, ya, untuk posisi kaki yang kuatnya. Baik, sebenarnya ada beberapa cara, ya, ada beberapa cara agar teman-teman itu apa sih namanya bisa cepat gitu, ya, bisa cepat. Bukan hanya cepat secara passing, tetapi cepat secara gerakannya gitu. Itu ada dua hal yang berbeda. Nah, yang pertama kalau misalkan teman-teman ingin melatih kaki berarti ya, ingin melatih kaki dulu ya, ingin melatih kaki teman-teman agar cepat gitu ya, agar kuat gitu ya. Sebenarnya ada beberapa tahap, ada beberapa cara. Yang pertama, teman-teman itu coba setiap bangun pagi gitu ya, setiap bangun coba diusahakan lari gitu ya. Lari dulu ya minimal 20 menitan lah gitu ya. Ya lebih baiknya ya setengah jam lah gitu ya. Lari gitu ya. Setelah lari teman-teman itu coba sit up. Ya, sit up. Ya taruhlah 20 saja ya, 20. Nah, kemudian teman-teman itu coba kalau di saya kan memang banyak banget kali gitu ya, ada kali gitu ya. Jadi emang itu selain untuk mandi kita juga ya sering digunakan untuk olahraga juga sebenarnya kali itu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sana tidak ada kali, ya minimal di air, ya bisa di kolam renang gitu ya, atau di apapun gitu ya. Coba teman-teman sambil berjalan, ya, sambil berjalan, ya, di dalam air itu, ya di dalam air minimal ya 20 menitan lah gitu ya, 20 menitan, ya. Jadi biar teman-teman itu si kakinya itu terbiasa mengangkat apa sih gerakannya itu agak berat gitu. Jadi ketika teman-teman jalan seperti biasa ya normal tidak ada kendala itu akan enteng banget gitu ya, akan enteng banget ya. Itu sudah saya praktekkan juga seperti itu ya, untuk melatih kaki agar kuat itu cara saya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada cara lain ya silahkan ya, bisa di sharing gitu ya di forum ini, di diskusi ini. Terkadang kenapa kita sulit untuk heading itu kita tidak bisa membaca atau menghitung gitu ya arahnya datang bola dengan loncatan kita. Jadi bola masih jauh kadang kita sudah loncat, atau mungkin bola udah dekat kita baru loncat, sehingga tidak pada saat tumpuan yang enak di kepala kita gitu. Yang harusnya kita aduh pengen harusnya gol itu, tapi tidak karena memang kita salah perhitungan. Ya. Makanya walaupun memang heading ini tidak terlalu banyak dalam permainan dalam futsal gitu ya, tapi perlu juga teman-teman latih ya. Takutnya nanti di heading ini jadi kartu as gitu ya. Jadi momen banget gitu. Gara-gara sundulan itu teman-teman bisa memenangkan pertandingan. Kita kan tidak tahu seperti itu. Atau mungkin bisa jadi blunder juga gara-gara salah nyundul, teman-teman yang harusnya membuang bola malah ke gawang sendiri. Itu kan momen yang aduh nggak banget gitu ya, kalah dengan cara seperti itu gitu ya. Makanya tetap harus dilatih juga sih. Cara ngelatihnya kayak tadi, teman-teman ya loncat-loncat dulu, ya loncat-loncat, jangan belum menggunakan bola, minimal loncat dulu. Nah setelah udah enak gitu ya loncatnya, baru dicoba pakai pakai bola gitu. Pelan-pelan dulu aja bolanya, pelan-pelan, nanti ditambah kecepatannya. Karena kan datangnya bola kita pun terkadang random gitu, ada yang pelan, ada yang kencang juga gitu ya. Tapi kalau misalkan memang sudah terbiasa, ya enak aja gitu. Ya, mau pelan, mau kenceng kayak gitu ya. Kita udah siap gitu. Karena udah latihan tadi. Paling kayak gitu ya. Ya, dikarenakan waktu untuk pertemuan pertama juga sudah selesai dan pembahasan materi juga sudah cukup jelas, maka kegiatan Zoom Futsal hari ini akan saya tutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta dan kepada Kaumam yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih juga kepada Kabid Sekbid, BPM dan SEMA yang membantu melancarkan jalannya kegiatan ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri dan juga para peserta untuk meninggalkan ruang Zoom.
Semoga materi hari ini bermanfaat dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kakak kedengeran kan? Kedengaran, Kak. Kedengeran ya. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, yang kelancaran untuk aktivitas selanjutnya. Baik, kembali lagi bersama saya ya di apa sih namanya, kita belajar bareng lah gitu ya di teknik-teknik dasar bermain futsal. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita alhamdulillah sudah apa sih namanya, sedikit banyaknya lah gitu ya, sudah membahas mulai dari passing, controlling, heading, shooting dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang pamungkasnya nih ya. Ini latihan atau teknik menyerang dan bertahan, attacking sama defense gitu ya, dalam bermain sepak bola, dalam bermain futsal. Pada dasarnya apa sih namanya, selama saya bermain futsal ya, sebenarnya tidak terlalu banyak itu, tidak terlalu banyak formasi dan tidak terlalu banyak apa ya namanya, posisi lah gitu di dalam bermain futsal, khususnya baik antara menyerang maupun bertahan. Berbeda dengan bermain sepak bola. Kalau di bermain sepak bola banyak pola, banyak formasi yang bisa kita gunakan ya, baik dalam formasi menyerang ataupun formasi dalam bertahan gitu. Tapi kalau di futsal, karena mungkin dari segi lapangan kecil, kemudian dari pemainnya juga tidak terlalu banyak, mungkin tidak terlalu banyak juga apa sih namanya, formasi-formasi atau teknik-teknik yang bisa kita pelajari gitu. Tetapi walaupun demikian, kita tidak mengindahkan juga teknik-teknik dalam menyerang dan bertahan, karena bagaimanapun ya apa sih namanya, walaupun kalian jago bermain futsal, walaupun tim itu jago, tetapi dengan menggunakan formasi yang salah ataupun teknik yang salah, itu kemungkinan akan kalah juga nantinya dengan yang mungkin ya secara skill individu lawannya itu biasa saja, tetapi mereka menggunakan formasi yang memang baik gitu, tepat lah gitu. Pasti ini yang akan menang gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman dari apa nih, fakultas apa Tan? Ilmu apa? Farmasi, Kak. Oh iya, farmasi gitu ya, luar biasa ya. Walaupun memang teman-teman basicnya kedokteran mungkin ya, ada yang anak dokter dan sebagainya gitu ya. Tetapi minat untuk bermain futsalnya ya lumayan antusias juga gitu ya, lumayan besar juga. Jadi bukan hanya fakultas
apa sih namanya olahraga dan sebagainya gitu. Ternyata anak-anak farmasi pun ya luar biasa gitu ya, antusiasnya gitu ya. Nah, baik, mungkin ini pertemuan terakhir dan saya ingin mengucapkan tadi terima kasih. Kemudian yang keduanya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalkan selama 4 pertemuan ini ya apa sih namanya saya mempunyai salah ya dan lain sebagainya, mungkin dalam penyampaian materi saya teman-teman kurang begitu paham atau mungkin tidak paham sama sekali, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya pun masih dalam tahap belajar gitu ya. Dan selanjutnya mungkin saya doakan gitu ya buat teman-teman yang memang ingin fokus di futsal ya, ingin mengembangkan potensinya lah gitu ya, bakatnya ya, mungkin ya apa sih namanya, saya mendoakan yang terbaik buat teman-teman gitu ya. Silakan asah skill teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman ingin menjadi pemain yang profesional, berarti ya jangan nanggung-nanggung gitu ya. Mulai dari pola makan, ya, kemudian lain sebagainya gitu ya. Karena atlet-atlet yang sekarang bermain di timnas pun itu bukan orang-orang yang memang orang-orang biasa lah gitu ya, yang memang tidak dilatih dan segala macam gitu ya. Mereka memang ya, mereka juga sama seperti kita gitu ya. Dari awal banget lah gitu ya, dari nol ya. Kenapa mereka bisa ke sana ya kuncinya satu, mereka disiplin dan teratur dalam olahraga ya. Tidak ya maksudnya capek sedikit ya wajar lah gitu namanya olahraga. Tetapi mereka memang disiplin, fokus dan sebagainya gitu. Dan mudah-mudahan di Fakultas Farmasi ini ya adalah gitu ya salah satu atau mungkin semuanya gitu ya bisa mewakili timnas Indonesia the next gitu ya, selanjutnya gitu ya, menggantikan yang sekarang gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mungkin mengizinkan saya untuk berbagi di sini ya. Baik Kak, dikarenakan waktu untuk pertemuan pertama sudah selesai dan pembahasan materi juga sudah cukup jelas, maka kegiatan Zoom Futsal hari ini akan saya tutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta dan kepada Kaumam. Terima kasih banyak Kak yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih juga kepada Kabid Sekbid, SEMA dan BPM yang membantu melancarkan jalannya kegiatan ini. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri dan juga para peserta untuk meninggalkan ruang Zoom. Jangan lupa untuk absen. Semoga materi hari ini cukup jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak, makasih Tan. Makasih Kak. Semuanya.